Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan malam hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mempelajari al-lughah al-arabiyyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan dan tugas dari pembahasan pelajaran yang ketiga berkaitan dengan huruf syamsiyah dan huruf qamariyah. Nah, ya, maka mungkin langsung saja ya untuk mempersingkat waktu pada halaman 20, iftahu safha ishrun, di halaman 20 ya. Kalau tidak salah ini tugas ya ikhwan, alaysa kadzalik? Ya. Nah, Ustaz. ya, kalau ditanya alaysa kadzalik maka jawabannya bala. Ya. Jawabannya bala. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Itu artinya apa, Ustaz? Alaysa kadzalik, bukankah begitu? Ya, bukankah begitu? Maka jawabannya bala. Bala itu artinya iya, benar. Ya, bukan na'am lagi, tapi benar sekali. Ya, seperti itu. Ya. Fahimtum insyaallah? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik, kita lihat di sini tugasnya yang kemarin ya. Iqra'il kalimatil atiyah waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Ya. Bacalah kata-kata berikut ini dan tulislah sesuai dengan kaidah ya pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Ya. Contoh misalkan al-baitu artinya rumah dan termasuk bagian dari huruf qamariyah atau syamsiyah, qamariyah ya. Nah, berikutnya ad-diku. Artinya apa ad-diku? Ayam. Nah, ini kan kita sudah belajar ya tugasnya ya. Ayam. Ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Ayam jantan. Dia huruf qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Syamsiah. Syamsiyah, sahih. Berikutnya al-mudarrisu. Qamariyah. Qamariyah artinya Mudaris itu pengajar ya, guru. Pengajar. guru, pengajar, sahih. Ya. Berikutnya al-babu. Al-babu, Qamariyah. 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 Pintu. Pintu, sahih. Berikutnya at-talibu. Talibu, penentu. Syamsiah. Syamsiyah artinya Pelajar. pelajar ya, Pelajar. penuntut ilmu, sahih ya. Berikutnya as-sukkaru. Syamsiah. Syamsiyah dan artinya Gula. 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 Ya. Ad-daftaru. Sama-sama ya. Syamsiah. Syamsiyah dan Buku artinya tulis ya. buku tulis. Buku Sahih. tulis. Nah, buku tulis ini ada dua ya kosakatanya. Ada yang satunya lagi kurrasatun. Kurrasatun ya. Kurrasatun. Nah, kalau daftar itu buku tulis biasanya yang bergaris ya. Makanya dalam bahasa Indonesia kan daftar isi ya. Ya, daftar isi. Daftar itu buku tulis sebenarnya yang bergaris-garis ya.
atau berkolom-kolom gitu ya. Ada barisnya gitu ya. Nah, berikutnya al-akhu. Nah, apa nih al-akhu nih? Qamariyah apa syamsiyah? Ini Komariah. Komariah. Qamariyah, ya. Artinya Ini saudara ya? Saudara laki-laki ya? iya, ini saudara laki-laki. Saya Nah, pikir akhi. iya Ternyata betul. Akhi itu saudaraku karena ada tambahan domir aku ya. Saudaraku itu artinya akhi. Tapi kalau saudara laki-laki saja namanya al-akhu. Ya, al-akhu. Ya. Nah, ya, sama seperti saudara perempuan, ukhti. Ukhti itu saudara perempuanku artinya, saudariku. Nah, kalau untuk saudara perempuan saja al-ukhtu atau ukhtun. Ya. Fahimtum insyaallah? Saimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya al-wajhu. Dia Wajah. qamariyah apa syamsiyah? Komariah. Komariah. Qamariyah. Dan artinya apa? Wajah ya, Ustaz. Wajah. Ya, wajah. Wajah itu bahasa Arab ya. Ternyata wajah itu bahasa Arab. Ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Wajah itu bagian dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa kitanya muka gitu ya. Wajah, al-wajhu. Ya. Berikutnya as-sadiqu. Teman ya? Dia qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Syamsiah. Syamsiyah. Artinya Kalau nggak salah teman, Ustaz. ya, kurang tepat, lebih tepatnya lagi apa? Sahabat sejati. Oh, sahabat. Sahabat sejati, sahabat karib ya. Nah, ini ada penjelasan tentang tingkatan pertemanan dalam bahasa Arab. Ya, ini unik ya, tingkatan pertemanan. Ya, as-sadiq itu artinya adalah teman yang terpercaya, sahabat yang terpercaya. Dari kata sidik, ya, as-sadiq, as-sidku, sidku itu kejujuran, ya, kepercayaan. Nah, as-sadiq itu tingkatan sudah tertinggi itu. Tingkatan terendah ada di buku ya. Ini Ana tulis di sini. Tingkatan terendah namanya az-zamilun. Ya. Az-zamilu atau zamilun. Zamilun itu artinya teman satu tempat. Jadi di tempat lain dia nggak kenal. Gitu ya. Misalkan teman kelas. Ya, teman kantor. Ya, sekedar di kantor saja jadi teman. Ya, keluar kalau ketemu di jalan ya buang muka atau nggak kenal gitu ya. Nah, itu namanya zamil ya. Nah, di atasnya zamil ada yang namanya sohib. Ya. Sohibun. Apa artinya sahib? Sahib artinya sohabah. Sohabah itu majmuknya, jamaknya. Sahabat ya. Ya. Artinya sahabat ya, teman yang bisa dibilang dekat ya. Di saat susah dia hadir, di saat senang dia ikut senang. Di saat susah ikut susah juga. Tapi beda dengan sodik. Kalau sodik dia benar-benar terpercaya di atas sahib ya. Nah, sahib setelah sahib baru sodik. Teman yang terpercaya, teman karib ya, dekat terpercaya. Ada teman dekat nggak terpercaya ya. Setelah sodik, tingkatan tertinggi berikutnya adalah habib. Ya, habib. Habib ya. Habibun. Mungkin pernah mendengar kata habaib ya, Habib. Ya, Habib itu kekasih. Kalau ketemu istri bilang habibati. Kekasihku.
Kalau untuk laki-laki habibi, ya. Tapi ini syaratnya harus tahu ya. Ya, harus tahu apanya, lawan bicara kita tahu bahasa Arab atau tidak. Jangan sampai antum berbicara dengan istri, ya, lalu mengatakan, "Ya habibati," ya, "wahai kekasihku," kan dalam bahasa Arab begitu ya. Ya, tapi ketika istri nggak tahu bahasa Arab, wah repot nanti. Ya, istri akan bertanya, "Siapa habibah? Habibati siapa?" Ya, ini berbahaya. Maka harus tahu ya, habib ya, itu artinya kekasih, ya. Nah, setelah habib ada yang namanya yang lebih terperinci dan lebih dikatakan kekasih yang memang satu-satunya yang disayang, namanya Khalil. Khalilun ya, Anda tulis di sampingnya. Khalilun ya. Khalilun ya. Artinya adalah kekasih yang melebihi di atas Habib. Ya, seperti Allah, kekasih Allah ya, namanya Khalilullah. Ya, Nabi Ibrahim dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut Khalilullah. Naam. Ya, fahimtum insyaallah? Fahim, insyaallah. 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 Baik, ya. Berikutnya Al-Qur'an. Huruf qamariyah apa syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Artinya, Al-Quran. Quran. nah ini nih, ya, nggak, apa namanya, taunya Al-Quran ya Al-Quran. Apa Al-Quran itu artinya? Dia memiliki arti, ya. Apa, ya ikhwan? Dari Kalam, kata, kata. apa? Al-Quran apa? Tadi ada yang bilang? Kalamullah, kata. Kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah itu secara istilah ilmu agamanya tuh Al-Quran kalamullah, betul. Bukan makhluk gitu ya. Nah, jadi kalau secara bahasa Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u, iqra'. Quran itu artinya bacaan. Bacaan. Bacaan kita di mana bacaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu. Ya, makanya kalau dipajang nggak bermanfaat itu bacaan. Ya. Kalau ikhwan apa namanya, menulis atau membeli stiker ayat kursi, taruh di depan pintu ditempel, kira-kira setan bisa masuk atau tidak? Bisa. Masuk. Bisa masuk. Ya kan nggak mungkin setan lihat dulu ya bacaannya gitu, lalu masuk gitu ya. Nah, jadi itu bisa menjadi rajah. Rajah itu artinya jimat, isim. Nah, bisa jadi jimat itu seperti itu. Makanya Al-Qur'an itu adalah bacaan, dia akan bereaksi ya, seperti rumus kimia kalau dia cuma tulisan nggak bereaksi, tapi ketika ada antara satu dengan yang lain bereaksi ya, dicampur akan bereaksi. Sama bacaan Al-Qur'an ya, dia akan bereaksi ketika dibaca. Bukan disetel speaker ya, murotal, bukan. Ya, ini biar setannya pada keluar, di-setel dulu ya speaker, kita pergi ya, keluar misalkan, gitu ya. Nah, sampai rumah insya Allah ini udah nggak ada setannya, nggak ada jinnya, nggak bisa, ya. Dia harus dibaca. Siapa yang baca? Manusia, ya, kita yang baca, ya. Nah, disebut dengan Al-Qur'an. Luas sebenarnya maknanya Al-Qur'an secara bahasa ya. Kita bahas secara bahasa. Berikutnya as-salatu. Apa as-salatu? Apa, huruf qamariyah apa syamsiyah? Syamsiah. Syamsiyah. Dia artinya apa? Nah, ini ada Pak Sugeng, ada Pak Anton, ada Pak Pandu, Pak Rian, Pak Nuruddin, ya. Silakan kita diskusi nih.
as-shalah, ya. As-shalatu. Kalau yang Artinya mudahnya apa? sholat, Ustaz. Mudahnya sholat. Kalau yang susahnya, kan yang mudahnya. Berarti ada yang susah dong. Salat Ini berdiri ya. arti sesungguhnya yang belum tahu nih. Secara bahasa ya, bukan secara Doa, Ustaz. istilah. Ya. Apa? Doa. Doa. Doa itu apa? Doa kan bahasa Arab juga. Ad-du'a. Doa tuh. Ad-du'a. As-shalah hiya ad-du'a. Ya. Itu juga bisa dikatakan secara istilah ya sebenarnya. Salat itu adalah ad-du'a. Nah, itu bahasa Arab juga. Kita inginnya pakai bahasa Indonesia. Kan di sini orang Indonesia semua ya. Ya, harus tahu definisi salat secara definisi bahasa Indonesia. Apa artinya? Sholat itu apa sih? Ini Anda lihat kamus nih, berkah. Ustaz. Betul nggak, Ustaz? Iya, berkat. Berkat itu sudah masuk ke ranah-ranah agama sebelah gitu ya. Nah, berkat gitu ya. Nah, atau bahasa kitanya adalah kalau bahasa agama sebelah namanya Selamatan. keselamatan ya dan lain sebagainya ya. Kalau bahasa kita salat itu adalah sanjungan dan pujian. Sanjungan dan pujian. Kalau agama sebelah kan mengucapkan haleluya ya. Haleluya itu tahu nggak apa artinya? Ada yang tahu? Ustaz. Pujian kepada Allah. Pujian. Oh. Ya, pujian gitu ya. Ya, mereka doa itu kan memuji. Doa itu adalah memuji Allah, ya. Setelah memuji baru nanti ada bonus-bonusnya, minta ini, minta itu. Ya, pertama awalnya adalah pujian. Ya, jadi as-salat itu artinya adalah pujian dari kata shalla yusolli. Mungkin pernah mendengar sholawat. Itu akar kata yang sama. Sholawat. Ya, pujian kepada Nabi Muhammad namanya sholawat. Ya. Nah, pujian kepada Allah namanya as-salatu. Ya, salat yang kita baca. Ya. Wah, nggak percaya nih, misalkan nggak percaya ya. Kita buktikan. Ya, buktinya apa? Ketika takbir. Pertama kita takbir baca apa? Baca apa, ikhwan? Ketika kita Iftitah, bertakbir. yes. Bukan, Setelah ketika takbir. bertakbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh iya. Apa Sanjungan. artinya? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Pujian bukan? Pujian. Iya. Pujian. Ya. Baca iftitah, isinya pujian. Coba antum lihat aja nanti. Al-Fatihah, pujian lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua intinya adalah pujian dulu. Baru nanti ada bonus-bonusnya tentang kabar gembira, kabar peringatan, perintah, larangan, ya, minta pertolongan dan lain sebagainya, gitu ya. Sampai tasyahud akhir kan pujian lagi tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, pujian itu. Ya, kepada Nabi, kepada Allah, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada kita. Ya, nah ini yang harus diperhatikan. Makna sholat itu kita intinya berinteraksi dan memuji, merendahkan diri kepada Allah. Itu makna sholat secara bahasa. Ya, fahim tuh insya Allah. Tapi ini bisa dipakai untuk yang lain juga, Ustaz ya? Kayak assalatu wassalamu ala Rasulullah gitu. Nah, itu kan sama ya, Ustaz? Assalatu wassalam ya artinya adalah pujian dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat, Allah memuji kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Ya, cuma Nabi Muhammad tuh yang dijuluki Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain nggak disolawatkan, cuman diberikan keselamatan dengan doa alaihis salam. Ya, seperti itu. Kalau ditambahkan alaihi salatu wassalam, boleh saja seperti itu. Ya, fahim tuh insyaallah. Insyaallah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Al-Ka'batu.
Apa artinya Al-Ka'bah? Ini dulu lah. Qamariyah apa Syamsiyah? Itu dulu. Qamariyah. Qamariyah, ya. Artinya Yang mudahnya Ka'bah, Ustaz. yang mudahnya Ka'bah. Ya. Yang mudahnya Ka'bah. Ya kan begitu ya? Iya. Betul. Ya apa Ka'bah itu? Yang mudahnya Ka'bah. Apa Ka'bah itu? Ka'bah tuh ini kali ya apa? Kotak ya, Ustaz? Bukan. Kubus. Bangunan segi 4. Nah, ya. Ka'bah itu dari kata ka'aba yuka'ibu. Ya, artinya membuat bentuk kubus gitu ya. Bentuk-bentuk kubus. Tapi bisa juga diartikan ka'bun. Artinya kedua mata kaki. Ya. Artinya kaki, jejak kaki Nabi Ibrahim di dalamnya adalah maqam Ibrahim, ya. Artinya bentuknya kubus, ya. Disebut dengan Ka'bah, ya. Paham tuh insyaallah? Paham insyaallah. Iya, nanti panjang lagi ya. Nih kalau kita bahas secara detail Ka'bah, kita lanjut dulu ya. Soalnya ini materi yang di papan tulis belum kita bahas nih. Berikutnya ar-ra'su, ya. Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah artinya apa? Ya, ikhwan. Ra'sun. PK di sini udah Kepala apa? ya, Ustaz? Kepala. Sahih. Ya. Kalau kepala sekolah namanya Ra'isul Madrasah. Ya. Berikutnya al-isba'u. Apa artinya al-isba'u? Ini dulu, Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Artinya Kenapa ditendang adiknya? Kamu bikin adikmu sakit. iya. Lagi rame ya. Apa artinya al-isba'u? Kasih kesempatan kan, makanya di sini kasih kesempatan untuk googling ya, silakan. Ya. Siapa tahu kan benar di googling ya. Kalau salah nanti dibenarkan. Apa al-isba'? Ya. Ini apa? Ya. Ini sih apa, cap jari, Ustaz? Sidik jari kali. Ya, al-isba' itu artinya adalah jari jemari. Ya. Jari, satu jari ya, satu jari. Ya. Tangan kita kan ada jarinya, nah disebut dengan isba'u, ya. Kalau banyak jari, ada 5 jari, namanya asabi'u, ya. Nah, berikutnya as-sabunu, ini paling gampang. Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. 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 Ya. Artinya apa? Sabun. Sabun ya, sabun pakai bahasa Sabun, Arab. Dari bahasa Arab tuh sabun tuh. Kan bahasa Arab lebih tua daripada bahasa Indonesia. Ya. Sabun. Ya, sahih. Berikutnya az-zufru. Ayo kita persingkat nih, az-zufru. Qamariyah apa Syamsiyah? Syamsiyah. Syamsiyah artinya Punya kuku. kuku, sahih ya. Ya. Sahih ya. Zufrun, na'am, atau az-zufru. Berikutnya al-fajru. Qamariyah Syamsiyah. Qamariyah. Qamariyah. Artinya al-fajru. Ini fajar, Ustaz. Fajar nama orang Fajar ya. Subuh. Al-fajru. Apa al-fajru? Bahasa Indonesia toh. Kita cari bahasa Indonesianya. Subuh, Ustaz. Waktu apa ya? Pagi kali, Ustaz. Waktu subuh bahasa Arab Subuh. juga. Subuh. Ya, ya. Fajar itu adalah waktu menjelang pagi.
waktu menjelang pagi. Belum pagi, masih menjelang pagi. Ya. Al-fajru itu artinya waktu menjelang pagi. Disebut sholatul fajr adalah sholatus subhi. Subhi itu waktu pagi artinya. Ya, menjelang waktu pagi namanya fajar. Makanya dalam hadis itu yang lebih tepat kan sholatul fajri. Ya, 2 sholat yang paling berat. Sholatul isya wa sholatul fajr. Ya, seperti itu. Ya, waktu fajar atau waktu menjelang pagi. Ya. Lalu berikutnya az-zuhru. Nah, apa artinya? Qamariyah Syamsiyah. Syamsiah. Ya. Syamsiyah. Artinya az-zuhru. Waktu siang, Ustaz. Waktu siang. Kenapa disebut dengan zuhru? Dari kasal kata zoharo. Nampak. Matahari benar-benar jelas dan nampak itu di waktu zuhru. Ya. Tepat di atas kepala kita kan terlihat jelas. Ya, kalau pagi belum tentu, sore juga. Ini tampak di atas kepala kita. Zoharo dari kata zoharo. Zohir. Nah, kita mendengar kata zohir. Ya, zuhru. Ya. Kalau tulis zo-nya jadi fathah, az-zohru jadi pundak gitu ya. Jadi pundak kita, punggung kita. Ya. Artinya beda lagi. Berikutnya al-asru. Nah, apa artinya al-asru? Sore, Ustaz. Waktu sore. Waktu sore. Ya, waktu sore. Sahih ya. Dari matahari tergelincir sampai tenggelam ya, asr ya, waktul asr. Ya, disebut dengan wal asr, demi masa. Kenapa demi masa? Karena waktu pergantian waktu itu menjelang asar ke maghrib. Ya, pergantian hari ya, pergantian hari dalam kalender Islam ya, misalkan hari ini sudah masuk hari Sabtu nih. Meskipun belum jam 12 malam ya. Hari ini sudah masuk hari Sabtu. Ya, dari kalender Hijriyah disebut dengan waktul asar ya, atau wal asar, demi masa demi waktu, karena pergantiannya di waktu asar menjelang maghrib, masuk kepada maghrib. Berikutnya al maghribu. Nah, apa artinya maghrib? Al maghribu Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah artinya Menjelang malam. Waktu menjelang malam. ya, Ya, menjelang barat. Gorb, dari kata gorbun ya, gurub ya. Kenapa barat disebut dengan gorb ya, gorbiyah ya, karena waktu tenggelamnya matahari ya. Nah, disebut dengan maghrib karena tempat atau waktu tenggelamnya matahari. Nah, maghrib ini artinya bisa 2 ya. Yang pertama waktu menjelang malam, yang kedua adalah Maroko. Maroko tuh namanya negara Maghrib dalam bahasa Arab. Karena dia ujung barat ya, di mana matahari tenggelam ya. Nah, itu disebut dengan maghrib ya, waktu menjelang malam ya. Kenapa disebut waktu menjelang malam? Karena dia matahari tenggelam, benar-benar tenggelam ya, sampai dia menjelang malam. Ya, waktu disebut dengan waktu maghrib ya. Makanya berbeda dengan kalau di Indonesia kan kelihatannya udah gelap ya ketika waktu maghrib ya. Kalau di luar negeri waktu maghrib itu dia masih agak terang tuh ya. Di Indonesia mungkin ada sedikit kecerahan ya, sampai waktu isya itu benar-benar hilang itu matahari. Nah, itu disebut waktu maghrib. Nah, terakhir al-isya, kita percepat. Al-isya apa artinya? Waktu malam. Waktu malam, betul. Qamariyah apa Syamsiyah? Qamariyah. Qamariyah. Waktu isya itu waktu malam ya. Ya, waktu malam itu dari mulai isya, waktu sholat isya sampai menjelang subuh. Nah, itu masih malam tuh namanya. Ya, waktu isya. Ya, fahim tuh insyaallah? Fahimna insyaallah.
Ya, hal min soal ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk pembahasan keempat. Ad-darsul rabi'. Silakan yang mau ditanyakan ad-darsul rabi'. Artinya apa itu, Ustaz? Ya? Ad-darsul rabi' pelajaran keempat. Pelajaran keempat. Ada di halaman 21. Bagian atas dalam kurung 4 tulisan angkanya ad-darsu ar-rabi'. Pelajaran yang keempat. Kita sudah selesai ya pelajaran yang ketiga tentang huruf qamariyah syamsiyah, kaidahnya mubtada khabar. Ya, kalimat pemberitahuan. Selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan kita masuk pelajaran keempat. Nah, pelajaran keempat ini apa yang dibahas? Ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, bisa kita lihat pelajaran keempat ini kita belajar yang namanya huruful jar. Bisa dilihat di papan tulis namanya huruful jar. Huruful jar artinya adalah huruf-huruf yang membuat kosakata tersebut harokat akhirannya kasroh. Ya, kasroh itu garis ke bawah ya. Nah, semua insya Allah sudah tahu ya. Kan di dalam bahasa Arab ada al-baitu, ada al-baita, ada al-baiti. Al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Kapan dia menjadi al-masjidu? Kapan dia menjadi al-masjidi? Kapan dia menjadi al-masjida? Itu disebut dari susunannya. Dilihat, ditinjau dari rumus susunannya. Ya. Nah, kapan dia bisa menjadi kasrah? Di antaranya kemasukan huruful jar. Huruf bahasa Arab juga tuh. Ya, serapan dari bahasa Arab huruf, ya. Huruf yang jar itu yang mengkasrahkan. Ya. Contohnya ada 4 di sini. Yang di buku ya, pelajaran keempat baru 4 huruf jar. Totalnya ada 9 huruf jar. Cuman kita harus pelajari step by step ya. Qalilan fa qalilan. Dari 4 kosakata dulu. 4 huruf jar. Yang pertama, min. Ada yang tahu artinya min apa? Dari ya. Dari. Ila. Artinya apa ila? Ke. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya apa itu? Kata apa itu? Kata sambung. Kata sambung ya. Saya dari rumah. Saya pergi ke masjid. Ya. Saya makan di dalam kelas. Ya. Nah, fi artinya di dalam ya. Fi. Berikutnya yang keempat, ala. Artinya di atas. Ya, artinya di atas. Ya. Contoh min. Min ketemu dengan kosakata yang beralif lam, bukan min lagi jadi mina. Jadi mina, min nunnya sukun hilang. Menjadi fathah karena kemasukan alif lam setelahnya nih. Ya. Minal masjidi aslinya kan al masjidu ya. Kalau di buku juga ada itu. Al masjidu menjadi minal masjidi. Ya. Dari masjid. Ya. Ila ke al-baitu aslinya kan al-baitu. Kemasukan ila menjadi apa? Ikhwan? Ilal Ilal baiti. Baiti. Ya. Fi di dalam. Aslinya al-madrasatu ditambahkan fi menjadi apa? fil madrasati. Fil madrasati. Harokatnya berubah. Harokat akhir aja ya yang berubah, bukan semuanya, harokat akhir saja. Ala arti di atas. Al-maktabu meja. Kalau di atas meja bahasa Arabnya apa? Alal maktabi. Insya Allah sahlun jiddan, mudah sekali insya Allah.
Ya. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, Fahimna insyaallah. sudah paham, kita lihat praktek ya di bagian A dan B di halaman 21. Ad-Darsul Rabi'. Jadi yang dipelajari pelajaran keempat ini adalah fokus kepada huruf jar ya. Contoh yang hamzah yang A, al-baitu menjadi fil baiti. Ya, silakan. Berarti yang tadi yang min ila itu kita sebutnya huruf jar. Jar. Iya, namanya huruf Oh, jar. itu huruf ya, oke. Bukan kata ganti. Huruf jar. Ya. Kita kan taunya huruf itu A, B, C, D gitu ya. A, ba, ta, sa ya. Di dalam bahasa Arab huruf itu ada dua jenis. Yang pertama huruf yang tidak memiliki makna. Huruf hijaiyah kan. A, ba, ta, sa. Ada artinya nggak? Nggak ada. Yang kedua huruf ma'ani. Huruf yang memiliki makna. Contohnya min, ila, fi, ala. Ya, contoh. Nah, ditambah lagi jar, tidak semua huruf itu mengkasrohkan. Makanya disebut huruful jar. Ada huruf-huruf yang mengkasrohkan. Ada huruf-huruf yang nggak mengkasrohkan. Ada. Seperti wa. Wa kan huruf juga. Ada artinya. Ya. Apa artinya wa? Dan Ya. Kalau orang Gontor bilangnya wawa. Apa artinya? dan Iya, dandan ya. Ana wawa awalan gitu ya. Saya dandan duluan ya gitu ya. Oh, ya. Nah, itu bahasa yang salah ya. Atau ilal maktab ya. Saya pakai ilal maktab dulu ya. Ila ke al maktab meja, ke meja. Ya. Salah itu ya. Ke meja. Orang Arab nggak ngerti ya, nggak ngerti ya. Yang lebih mengerikan di pesantren ya, itu ada kalimat ila ke ya. Ya. Sa'ah arti jam. Ya. Jiddan artinya sangat atau banget ya. Berarti ila sa'ah jiddan artinya kejam banget. Ya. Ini juga salah ya. Ya, ila sa'ah jiddan. Bagaimana? Disambung-sambung jadinya. Disambung-sambung. Dikiranya sama dengan bahasa Indonesia mungkin gitu ya. Tempel-tempel saja. Padahal nggak bisa berbeda. Nah, ya. Kita lihat ya di buku. Ya, kalau ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Tanya Ustadz. Itu yang kalau minal muslimin itu berarti tadinya muslimun ya. Terus pertanyaan kedua itu kan alif lam tapi tetap muslimin ya, nggak hilang tanwinnya. Itu Ustaz. Minal muslimun menjadi muslimin, maksudnya begitu. Muslimin ya. Terus kok jadi tanwinnya nggak hilang ya? Tetap ini. Tanwinnya tidak hilang ya. Al-muslimuna mungkin ya. Kalau bentuk jamak ya, jamak itu bentuk yang banyak ya. Kalau di dalam Al-Qur'an kan ada muslimuna, al-muslimuna. Nah, al-muslimuna itu tulisannya ya bukan tanwin ya. Muslimina, muslimin itu muslimina maksudnya gitu ya. Nah, tulisannya kan begini. Muslimuna. Nah, ketemu huruf jar menjadi minal muslimina. Nah, ini kita belum belajar ini yang bentuk jamak ya. Kita kan yang tunggal aja dulu, yang setunggal, yang satu ya, yang satu benda dulu, satu orang dulu ya. Muslimin. Kirain tanwin Ustaz. Minal muslimin gitu ya maksudnya ya. Ya betul Ustaz. Betul ya. Kalau satu orang minal muslimi. Al muslimu minal muslimi. Kalau satu orang ini kan jumlahnya banyak, muslimuna muslimin. Itu belum kita pelajari. Insyaallah nanti. Fima ba'd ya. Insyaallah nanti. Ya. Baik, bisa dipahami insyaallah? Fahimna insyaallah. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh, tidak ada, kita lanjutkan ya. Al-maktabu menjadi alal maktabi. Lihat di kitab ya, halaman 21. Al-masjidu menjadi fil masjidi. As-sariru alas sariri. Nah, yang ba baru sebuah kalimat nih. Ya.
Ana akan bacakan, teman-teman bisa ikuti sama-sama ya. Ya, mohon dinyalakan mic-nya. Kita melatih membasahi lisan kita dengan bahasa Arab. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Wa aina Yasirun? Wa aina Yasir? Yasirun. Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu. Hiya fil matbakhi. Iya fil matbahi. Ainal kitabu? Aina Kitabu. Huwa alal maktabi. Wa aina sa'atu? wa aina sa'atu? Hiya ala sariri. Iya. Sariri. Naam. Ya, alhamdulillah. Kita artikan sama-sama ya. Aina Muhammad. Apa artinya? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa itu artinya kata ganti ya. Dia di kamar, di dalam kamar. Aslinya kan al-ghurfatu, ketemu fi menjadi fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Nah, kita belum bahas kata huwa dan hiya ya, nanti ya. Dia masuknya kepada kosakata apa nih jenisnya. Nah, namanya apa? Nanti kita akan bahas. Yang penting kita harus tahu nih huruf jar dulu terlebih dahulu. Berikutnya wa aina Yasir, apa artinya? Dan di mana Yasir? Nah, di mana Yasir? Yasir? Huwa fil hammam. Dia Artinya, di kamar mandi. Dalam kamar mandi. iya. Hammam artinya kamar mandi. Ya. Jangan sampai kita salah dengan istilah toilet ya. Toilet, kamar mandi, WC beda tuh. Ya. WC, toilet sama, kamar mandi berbeda. Apa bedanya kamar mandi dengan toilet? Bahasa Arabnya beda pasti. Toilet hanya untuk buang air besar, air kecil ya. Oh, buang air besar, buang air kecil toilet. Kalau kamar mandi nggak boleh buat buang air besar gitu. Ya, untuk ada fasilitas mandinya mungkin. Oh, jadi fasilitas mandi ditambah gitu ya. Buang air kecilnya ada, buang air besarnya ada. Dan ada kamar ada buat mandinya begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Sahih ya. Kalau di stasiun, di pesawat, ya, di bandara, itu kamar mandi apa toilet masuknya? Harusnya toilet ya. Toilet. Harusnya toilet ya. Ya. Harusnya toilet. Kalau di SPBU, toilet apa kamar mandi? Toilet. Toilet. Tapi kadang ada tulisannya tuh kalau buang air kecil 2.000, buang air besar 3.000, mandi 5.000. Ada mandi juga tuh. Ya. Waduh, fasilitas ekstra. Sudah ekstra ya. Nah, ya. Airnya lebih banyak, Ustaz. Oh, airnya lebih banyak. Ya, Jadi ya, biayanya ya. lebih mahal. Oh, biayanya lebih mahal ya. Masya Allah ya. Baik. Udah lagi jamban Ustaz, katanya beda Ustaz. Jamban Katanya, ya. katanya buat duduk itu apa baru jamban. Nanti katanya pengaruhnya di fikihnya katanya Ustaz. Belum paham juga. Pengaruhnya nanti di fikihnya. Jadi yang dilarang itu yang jambannya itu, yang dudukannya itu buat nongkrongnya itu. Buat nongkrongnya itu apa? Kloset ya? Iya. Iya, Kloset. Ya, baik. Jadi dilarangnya, dengar dilarangnya, jadi yang apa ayat-ayat itu di jambannya, di tempat duduknya itu. Jadi kalau misalnya di toilet tapi bukan di jambannya itu masih apa boleh untuk ini. Untuk ada bawa
ayat-ayat lah gitu. Bisa Mm-mm. bisa. Iya, ya, baik. Ya, ini udah masuk ranah fikih ya. Kita nggak bahas itu ya, nanti lebih dalam. Cuman kita bedakan aja gitu ya. Kita bedakan saja. Nah, ya. Jamban juga nanti berbeda lagi ya. Cuman yang kita bahas di sini kamar mandi dan toilet dulu ya. Nah, ya. Kalau terkait dengan fikih ya nanti akan habis nih waktunya. Karena menurut 4 mazhab juga berbeda pendapat ya terkait dengan jamban. Nah, ya kita lanjutkan dulu. Wa aina aminatu apa artinya? Dan Dan di mana di mana Aminah? Di mana Aminah? Iya, pernahkah sampai terpikirkan Aminatu dia kok tanpa tanwin ya? Nah, sedangkan Muhammadun pakai tanwin, Yasirun pakai tanwin. Ya. Nama orang yang tidak bertanwin. Nah, itu ada kaidah lagi tuh. Nama orang yang tidak bertanwin. Ya. Nanti kita masuk di pertemuan yang akan datang. Ya. Maka jawabannya hiya fil matbakh. Apa artinya? Dia Di di dapur. Nah, hiya itu ditujukan untuk dia perempuan ya. Iya, Dia perempuan. laki-laki dan dia perempuan berbeda. Ya. Iya. Matbah artinya dapur Dapur. sahih ya. Karena wanita itu tempat kekuasaannya di dapur ya. Ya, ikhwan. Kalau di tradisi orang Arab ya, bukan sunnah Nabi ya, tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab itu seperti di Mesir, wilayah kekuasaan mereka itu ya di dapur ya dan di tempat yang sejenisnya yang mirip dengan dapur ya. Jadi kalau mau bikin kopi sendiri itu nggak dibolehin sama istrinya sama anaknya perempuan ya, harus perempuan yang masak ya. Semuanya yang masak perempuan. Itu budayanya orang Arab ya. Kalau belanjanya orang Arab itu laki-lakinya. Budayanya laki-lakinya belanja ke pasar ya. Nah, sunnah nabinya laki-laki bantu istrinya di dapur ya. Makanya disunnahkan oleh Nabi SAW ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ainal kitabu apa artinya? Di mana kitab? di mana buku? Di mana buku ya? Ya. Huwa 'alal maktabi. Di atas meja. Di Iya, atas di atas meja. meja. Di atas Meja. meja. Sahih ya. Huwa. Nah, ini unik. Kata ganti. Biasanya kan dia itu kan untuk makhluk hidup ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kan nggak mungkin kita buat kalimat begini. Rumahku besar dan dia memiliki 3 kamar. Kira-kira dalam bahasa Indonesia betul tidak seperti itu? Salah. Salah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab sahih itu. Dia itu huwa dan hiya itu artinya dia, huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan ya. Nah, itu masuk ke dalam kata benda juga. Ya, masuk ke dalam kata benda. Ya. Kalau kayak hewan gitu termasuk juga, Ustaz ya? Termasuk juga makhluk Allah semuanya. Hewan, tumbuhan, manusia, kalau bisa berinteraksi dengan jin, dia pakai huwa juga tuh. Huwa hiya gitu ya. Berinteraksi dengan jin, malaikat sama semua. Benda-benda semua demikian. Ya. Nah, makanya yang terakhir kita lihat kan wa aina sa'ah. Apa artinya sa'ah? Gimana? Di mana dan di mana jam? Jam. Sahih, jam ya. Jam ini secara masih umum ya, bisa jam tangan, jam beker dan jam dinding gitu ya. Hiya 'alas sariri. Artinya? Dia di atas tempat tidur. Di atas ranjang. Ranjang atau tempat tidur. Sahih. Nah, ikhwan sekalian yang semoga Allah rahmati, ini ada kaidah sedikit ya, sedikit saja. Agar penasaran ya. Jadi di dalam bahasa Arab ada istilah namanya muzakkar. Ya, muzakkar. Ada yang namanya muannats.
Ya. Apa artinya mudzakkar muannas? Mudzakkar itu adalah sebuah kosakata yang ditujukan untuk jenis kelamin laki-laki dan susunan benda yang laki-laki. Saya ulangi ya. Mudzakkar adalah ya kosakata yang ditujukan untuk jenis kelamin laki-laki dan susunannya untuk laki-laki. Bukan jenis kelaminnya lagi ya, susunannya. Susunan bahasa, rumusnya. Rumus bahasa Arab tuh ada yang untuk mudzakkar, ada juga untuk muannas dari kata benda. Nah, muannas itu kebalikannya perempuan. Ya. Untuk perempuan dari jenis kelaminnya dan juga untuk perempuan dari jenis bendanya. Bukan bendanya itu punya perempuan, bukan. Tapi dia benda itu ada jenisnya mudzakkar ataupun muannas. Nah, ada ciri-cirinya. Kita lihat di sini contoh misalkan Hamidun. Ya. Hamidun. Hamidun laki-laki perempuan ya, ikhwan? Laki. Laki-laki. Laki-laki. Tahunya dari mana? Dari kebiasaan kita ya. Nama Hamid ya laki-laki. Ya. Yang kedua, Fatimah. Ya, Fatimah. Laki perempuan Fatimah. Perempuan. Perempuan ya. Fatimah itu perempuan. Ya, itu dari jenis kelaminnya ya. Nama-nama orang dari jenis kelaminnya. Lalu yang kedua dari jenis susunannya. Ya. Kalau kita bicara dari jenis kelamin, ada lagi nih, satu lagi, Ana kasih bonus ya. Contohnya adalah mudarrisun. Ya, mudarrisun artinya apa mudarrisun? Guru. Guru laki-laki. Kalau perempuan menjadi mudarrisun. Nah, tanda tak marbutoh itu menunjukkan bahwa dia adalah perempuan. Benda pun demikian. Nah, contoh kitabun. Berarti kitabun dia susunannya susunan mudzakkar. Ya, contohnya misalkan sayyaratun. Nah, sayyaratun. Ada taknya nih kan? Tak marbutoh ya. Ciri-cirinya kalau benda itu kalau ada tak marbutohnya berarti dia susunannya susunan apa? Muannas. Nah, huwa mudzakkar. Dia laki-laki kan? Hiya Muannas. muannas. Ya, berarti cocok dong. Wa aina sa'atu. Ada tak marbutohnya kan di akhir sa'atu. Ya, maka dia menggunakan ini. Hiya. Hiya ala sariri. Nggak boleh huwa ala sariri. Ya, fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Karena berhubung ini masuk pekan keberapa ini? 4 ya? Iya. Ya, masuk pekan keempat. Kita tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas. Ya. Dan kalau silakan. Kalau misalkan ini entah ya, saya kebayang misal saya kalimatu, wa aina kalimatu, kalimatnya ada di mana gitu. Itu gimana tuh Ustaz? Hiya juga. Iya, sahih. Pakainya hiya. Ainal kalimatu? Hiya alal maktab misalkan atau hiya alal daftar. Nah, di buku tulis. Katanya ada di buku tulis misalnya, alad daftar. Pakainya hiya. Kalimatun kan? Ainal kalimatu atau aina kalimatun atau ainal kalimatu. Ya, seperti itu. Sahih. Ya. Paham tuh insyaallah? Pahimna insyaallah. Insyaallah. Untuk baca-baca ya,
ikhwan bisa baca-baca di latihan pertama. Nggak disuruh ngerjain tugas, nggak. Hanya suruh baca-baca. Karena nanti pekan depan kita akan sama-sama menjawab latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti itu. Hal min soal qabla ikhtitam, sebelum kita nanti akhiri, silakan. Tanyakan. Ustaz, ini buat latihannya kayak aina kita dulu, Ustaz. Ini jawabannya bisa apapun kan berarti ya, Ustaz ya? Bebas. Yang penting mengikuti kaidah apa? Muzakkar muannas dan itu. betul, dan artinya benar. Baik. Ya. Jangan sampai ditulisnya ainal kitabu huwa fil jannah. Jangan. Ya. Huwa fil jannah. Ya, memangnya Anda pernah ke jannah? Kan belum pernah. Ya, Adam dan Hawa yang pernah ke jannah, seperti itu. Ya, jadi harus yang ini ya, yang realistis lah ya, yang masuk akal. Ya. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Ada lagi yang ditanyakan dari pembahasan kita kali ini, belajar tentang huruf jar ya, dan peritilan-peritilannya ya, terkait dengan huwa, hiya, itu namanya apa nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallahu taala. Ya, maka belajar itu mahlan-mahlan ya ikhwan. Pelan-pelan. Nggak bisa setahun, 2 tahun, ya puluhan tahun ternyata kita harus belajar. Tulus zaman, kata Imam Syafi'i kan, waktunya lama. Tapi di saat waktu lama itu kita bisa mempraktekkan. Ya, bahkan ada yang sudah 5 tahun ya, sekarang buka kelas. Buka kelas di rumahnya gitu ya, offline. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu di Depok sana, ya, dia belajar 5 tahun dengan anak online gitu ya, dari sempat offline di Depok ya, sampai sekarang online terus ya 5 tahun. Sekarang itu ibu ya, ibu-ibu itu buka kelas offline di rumahnya, Masya Allah. Nah, itu kita berharap bisa seperti itu untuk ikhwan sekalian. Ya, minimal untuk mengajarkan anak dan istri. Kalau istrinya lebih pintar gimana Ustaz? Ya saling belajar. Gitu ya. Pintar itu relatif. Ya. Tapi yang harus diperhatikan bagaimana kita bisa memahaminya ya dengan baik ya. Dan bisa mempraktekkan, mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan sampai awal-awal belajar itu ada ibu-ibu yang menuliskan kosakatanya di tempat yang dia tuju, misalkan sayyaratun, dia tempel tuh di mobilnya sayyaratun biar ingat, oh ini namanya sayyaratun. Ya, kulkas, salajatun, dia tempel tuh kulkas tuh. Dia tulis di kertas, dia tempel pakai solasi di kulkasnya salajatun. Ya. Nah, berbagai macam cara agar kita bisa paham banyak kosakata bahasa Arabnya dan bisa paham lebih dalam dari Al-Quran dan maupun Sunnah Rasulullah SAW. Ya, hadza ma aqul lakum. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri ya pada pertemuan kita kali ini. Semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu dan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, hakadha minni, nakhtatim, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan.